Halo guys, selamat datang di channel Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru sekaligus menegangkan yang berjudul His House. Film bergenre horor ini dirilis tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang harus menempati sebuah rumah, tetapi di sana mereka malah mendapatkan berbagai teror mistis. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan banyak orang di suatu wilayah di Afrika yang tengah melakukan evakuasi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu. Tetapi karena badai, seorang pria bernama Mojur kehilangan putrinya. Semua itu adalah ingatan Mojur yang kini bersama istrinya bernama Rial tengah berada di penjara imigran. Mereka berdua bersiap menemui Dewan agar mereka bisa bebas dari sana. Saat bertemu, Dewan mengizinkan mereka bebas dengan 3 syarat, yaitu wajib lapor tiap minggu, tidak boleh bekerja karena nanti dapat tunjangan, dan akan diberikan sebuah rumah di mana Mojur tidak boleh pindah apapun yang terjadi. Jika salah satu dari 3 syarat dilanggar, mereka akan dipulangkan ke Afrika. Mereka pun akhirnya berangkat menuju rumah tersebut. Setelah perjalanan panjang, mereka sampai di sebuah kompleks perumahan dan disambut oleh agen perumahan bernama Mark. Ia pun memperlihatkan seisi rumah tersebut. No pets, no guests, no friends, no party. Didn't have time to get the cleaners, but... Walaupun keadaan rumah yang terbilang kumuh, Mark memberikan beberapa aturan tambahan dan terpaksa mereka harus tinggal di sana. We are not going back. That's the spirit. Setelah itu Mojur yang memasuki ruangan menangis. Teringat sang putri karena dari sana ia melihat banyak anak-anak bermain. Begitu juga dengan Rial yang menyisakan boneka dan kalung sang putri. Dengan kondisi lampu yang masih rusak, Mojur dan Rial bersyukur karena ini merupakan kesempatan mereka untuk memulai hidup baru. Di tengah malam, Mojur terbangun karena ia mendengar sesuatu. Ia juga mendengar banyak suara-suara mistis yang berasal dari balik tembok. Tak disadari, muncul sosok sang putri di belakangnya yang membuat Mojur ketakutan. Paginya, Mojur memperbaiki pintu yang masih rusak, dan setelah itu, ia yang membuang sampah melihat halaman yang berantakan. Juga seorang tetangga yang terlihat cukup menakutkan. Mojur lanjut pergi untuk cukur rambut, dan saat akan pulang, ia diajak nobar warga setempat di gereja. Saat pulang, ia menceritakan meriahnya nobar tadi, dan malam yang semakin larut, Mojur tidak bisa tidur karena mendengar sesuatu masuk ke dalam rumah. Ia yang mengecek keadaan dibuat heran karena lampu yang bisa hidup. Dari lubang tersebut, ia menarik seutas kabel yang tidak ada ujungnya.
Dan secara ajaib, tembok tersebut utuh seperti semula. Karena penasaran, ia pun mengelupas tembok tersebut. Paginya, Rial harus membersihkan wallpaper dinding tersebut, sementara Mojur membeli beberapa perkakas untuk memperbaiki tembok tersebut. Kembali ke Rial yang pulang dari jalan-jalan dan tak lama mendapati sebuah keanehan. Ia pun seperti diajak berbicara oleh makhluk halus. Malamnya, Mojur yang pulang disambut oleh Rial yang memasak banyak makanan. Di mana Rial yang telah berbicara dengan makhluk di rumah tersebut menceritakan kisah di desanya di mana ada seorang pria yang tega membunuh seorang penyihir untuk mendapatkan kekayaan. Namun, arwah penyihir tersebut selalu mengikuti si pria dan ingin balas dendam. Sepertinya mereka berdua mengalami kejadian yang sama persis dengan kisah tersebut, di mana akan ada serentetan teror supranatural, tetapi Mojur masih berpikir realistis. Setelah itu Mojur yang kembali mengelupas wallpaper mulai diteror kembali. Ya. Sampai makhluk mirip sang putri yang menyerangnya. Mojur yang lari ketakutan keluar dan dilihat oleh tetangganya, kemudian memutuskan untuk membuang barang-barang yang dianggapnya membawa sihir, termasuk kalung pemberian sang putri yang membuat Rial sangat sedih. Paginya, Mojur harus terluka saat memperbaiki kabel di sana, tetapi ia berhasil menghidupkan semua lampu. Malamnya mereka pun makan malam bersama, tetapi karena kejadian kemarin malam, Rial masih marah serta telah berbicara kepada makhluk tersebut kalau sang putri bisa dihidupkan kembali. Mojur pun malah menganggap Rial paranoid dan marah-marah karena hal itu adalah mustahil. Dan teror kembali muncul di mana Mojur dibawa ke tengah laut dengan banyak zombie yang menyerangnya. Walaupun bisa kembali, para zombie tetap berdatangan, tetapi hilang saat lampu dinyalakan. Tak lama muncul sosok sang putri yang mematikan lampunya, dan otomatis para zombie mulai menyerang Mojur. Tetapi beruntungnya, Mojur berhasil menyalakan lampu. Karena frustasi, Mojur pun menghancurkan tembok di sana. Pagi selanjutnya, Mojur menemui Muak di kantornya. Ia yang ingin pindah rumah berbohong dan beralasan kalau rumah tersebut banyak tikus yang membawa penyakit. Tetapi sesuai peraturan dari Dewan, Mark tidak bisa membantu apa-apa karena jika Mojur pindah, ia akan dipulangkan. Mendengar hal itu, Mojur yang kesal pergi dari sana. There's something very wrong. Oh. Sementara di rumah, Rial mendapati kalung yang kembali berkat makhluk tersebut. Tak lama, Mark datang bersama temannya dan melihat tembok yang kena bantai oleh Mojur. Ia pun akan melaporkan ini ke Dewan. Di sisi lain, Rial malah senang jika mereka dilaporkan karena ia mengaku kalau mereka berdua terkena sihir. Saat akan pulang, Mark benar-benar akan melaporkan hal ini. Setelah itu Mojur marah dengan Rial karena perjuangan mereka sampai ke sini harus mengorbankan sang putri
sehingga mereka harus bertahan di sana apapun yang terjadi. Kemudian, Mojur menyegel seluruh rumah agar Rial tidak kabur. Kemudian Mojur akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut, dan saking lamanya menunggu, Mojur sampai tertidur. Tetapi ia berhasil berkomunikasi dengan si makhluk. Si makhluk menjelaskan kalau Mojur harus menyerahkan nyawanya agar sang putri bisa hidup kembali. Tetapi Mojur malah tidak takut dan balik menantang. You can't touch me. Kemudian ia dibawa ke laut dan diperlihatkan sang putri yang telah berubah menjadi mengerikan. Sementara di dunia asli, Rial melihat Mojur yang sudah mengompol dan saat akan pergi, ia dicegah oleh Mojur tetapi berhasil mengurungnya di kamar mandi. Kemudian Rial keluar dari jendela, tetapi ternyata ia dibawa ke daerah asalnya dan bertemu dengan teman-temannya yang mengajaknya untuk berbincang. Tetapi Rial jelas sadar kalau ini hanyalah genjutsu karena semua teman-temannya tewas akibat perang. Kemudian kita dibawa flashback ketika benar teman-teman Rial semuanya tewas terbantai. Dan bersama Mojur, mereka berusaha keluar dari daerah konflik. Mereka berdua pergi ke perbatasan untuk menaiki bus evakuasi, tetapi karena bus tersebut khusus wanita dan anak-anak, Mojur malah mengambil anak seseorang dan berpura-pura sebagai ayahnya, sehingga mereka bisa naik bis. Ibu aslinya pun tidak bisa berbuat banyak karena anaknya dibawa oleh orang lain. Dan itu adalah alasan dari semua teror ini, karena mereka telah mengambil anak seseorang untuk keselamatan mereka sendiri. Dan juga ia harus tewas di tengah laut. Sang makhluk pun membisiki Rial agar membunuh Mojur sebagai ganti nyawa putri tersebut. Dan ternyata semua itu adalah mimpi Rial yang saat tidur dibawa Mojur masuk ke dalam rumah. Rial mulai berpikir untuk melaksanakan perintah makhluk tersebut, tetapi tidak cukup nyali. Namun ternyata Mojur tahu ia harus mengorbankan diri dan menyuruh Rial harus segera pergi karena makhluk tersebut akan datang menjemputnya. Perlahan semuanya bergetar dan dari bawah retakan muncul sang makhluk yang senang karena nyawa Mojur akan ia ambil. Sementara Rial yang masih ada di sana teringat perjuangan mereka hingga sampai di titik sekarang. Dan ternyata Rial berhasil membunuh makhluk tersebut dengan mudah. Paginya, Mark membawa para dewan karena kerusakan tembok tersebut yang ternyata sudah diperbaiki Mojur. Mojur memberitahu kalau sihir tersebut benar-benar sudah hilang, serta memohon untuk tidak dipulangkan, karena sekarang rumah ini akan menjadi tempat tinggal bagi teman-temannya yang telah meninggal. Dan benar, saat Mark pergi, para arwah termasuk sang putri dan teman-teman Rial akan tinggal di sana dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan kalau penyebab teror ini adalah karena Mojur yang mengambil anak seseorang agar mereka bisa pergi dari daerah konflik. Tetapi putri tersebut harus tewas di tengah lautan karena tidak sempat diselamatkan. Sehingga makhluk yang dipercaya sebagai penyihir mengikuti mereka dan mulai meneror agar Mojur
bisa mengorbankan nyawanya. Tetapi jelas semua itu adalah kebohongan. Baiklah, segitu aja rangkuman film His House. Semoga kalian terhibur dan see you.